Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini mengenai proses evakuasi korban ambruknya Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur, pembahasan selengkapnya telah bergabung bersama kami Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak Fitri. Baik Pak Budi, dari data terkini di lokasi, berapa tepatnya jumlah korban yang sampai saat ini belum ditemukan atau belum bisa dievakuasi? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan Mbak Fitri, dari sejak tadi pagi Alhamdulillah sudah ditemukan kembali 5 jenazah, sehingga sekarang yang masih dalam pencarian adalah tinggal 8 jenazah. Jadi kalau menurut data kami yang terakhir, jadi untuk yang meninggal dunia itu jumlahnya ada 55. Sekarang kita tinggal mencari dalam waktu dekat karena terdapat di satu kelompok itu 8 jenazah lagi Mbak Fitri. Oke, korban yang saat ini kemudian masih dicari berjumlah sebanyak 8 jenazah dengan korban meninggal dunia keseluruhan ada 55 orang seperti itu ya Pak Budi. Nah, untuk mengenai besarnya jumlah korban ini kan kemudian menjadi perhatian langsung dari pemerintah pusat. Bagaimana kemudian BNPB menerjemahkan arahan Presiden terkait pencarian dan juga penanganan korban ini? Baik Mbak Fitri, jadi kita betul-betul prihatin atas kejadian ini. Dari data-data kami, korban yang terbanyak di tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober adalah kejadian bencana non-alam yang ada di Sidoarjo. Sebelum-sebelumnya memang terjadi bencana-bencana yang cukup masif seperti yang di Poso, banyak puluhan rumah yang rusak, baik ringan maupun berat, dengan korban yang tidak begitu banyak, hanya 2 atau 3. Kemudian juga ada bencana tanah longsor yang ada di Nagekeo maupun di Bali, korbannya juga tidak begitu banyak, hanya 3-4. Terakhir ada bencana yang bersamaan dengan di Sidoarjo ini, yaitu gempa 6,5 di Sumeneb, kemudian di Situbondo juga ada gempa, semuanya tidak menimbulkan korban yang berarti. Jadi kita cukup prihatin dengan kejadian di Sidoarjo ini. Satu bangunan tapi menyebabkan 55 orang meninggal dunia. Itu Mbak Fitri. Oke, sampai sore ini Pak Budi, target ataupun fokus dari proses pencarian ataupun penanganan korban seperti apa? Begini Mbak Fitri, jadi kita sebenarnya mau bekerja lebih cepat, tapi setelah melihat di lapangan, kita masih menggunakan prinsip kehati-hatian, karena kita bekerja dengan menggunakan alat berat, dan walaupun itu jenazah sudah meninggal dunia, namun jasad itu adalah manusia juga. Jadi kita tidak boleh terburu-buru, karena ditakutkan nanti alat berat dengan kukunya itu bisa memotong jasad dari korban, sehingga sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa bekerja lebih cepat lagi. Sekarang kita menggunakan prinsip kehati-hatian supaya jasad jenazah itu paling tidak ditemukan dalam keadaan utuh Mbak Fitri. Oke, mengenai proses pembersihan itu sendiri bagaimana Pak Budi penjelasannya? Untuk proses pembersihan sekarang sudah hampir 80%, tinggal sedikit lagi kita untuk melaksanakan pembersihan. Namun di satu sisi kita harus melihat juga, di situ ada jenazah diperkirakan 8. Moga-moga benar 8. Sehingga kita tidak mau nanti jenazah itu akan terpotong oleh alat berat manakala kita bekerja dengan cepat, dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian Mbak Fitri. Oke, yang diutamakan adalah prinsip kehati-hatian seperti itu ya Pak Budi. Untuk deadline ataupun target pencarian hari ini seperti apa, dan kemudian apakah ada batas waktu yang telah ditetapkan? Untuk target kami, ini adalah dari Basarnas menyampaikan target adalah hari ini, insya Allah kami mohon doa seluruh rakyat Indonesia, sehingga 8 jenazah ini di hari ini bisa ditemukan. Kemudian untuk masalah berapa lamanya kami tidak memandang batas waktu. Kami akan mencari sampai dengan
8 jenazah ini diketemukan. Demikian Mbak Fitri. Baik Pak Budi, hingga hari ini masih ada para wali santri yang menanti di posko informasi Ponpes Al-Hozidi. Nah ini bagaimana kemudian penyampaian perkembangan informasi kepada wali santri sejauh ini? Dari wali santri kami ada humas juga yang menyampaikan kepada wali santri agar mempercayakan semuanya kepada petugas. Petugas Basarnas, kemudian DVI, semua bekerja dengan profesional. Jadi tidak ada keraguan untuk para wali ini terhadap petugas-petugas yang di lapangan. Kami profesional, Mbak Fitri. Oke, Pak Budi, kejadian ambruknya musola Ponpes Al-Hozidi ini kan membuat publik kemudian menjadi bertanya-tanya soal pengawasan, soal penerapan standar keselamatan dalam pembangunan gedung ataupun fasilitas publik. Bagaimana tanggapan dari BNPB? Kalau dari BNPB ini merupakan ranah dari PUPR, Mbak Fitri. Jadi nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Kementerian PUPR tentang standar-standar bangunan, baik bangunan 1 lantai, 2 lantai, maupun beberapa lantai. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Budi, untuk kemudian lebih mempertegas lagi mengenai data terkini, mengenai korban yang kemudian masih dalam pencarian, jumlah total korban meninggal dunia, dan yang kemudian masih dalam perawatan, data dari BNPB seperti apa? Baik, kami sampaikan sekali lagi, sampai hari ini total adalah 159 korban. Selamat ada 104, kemudian meninggal 55 orang. Sedangkan dalam pencarian adalah 8 korban. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Budi Irawan, kita harapkan kemudian proses pencarian korban dapat berhasil dilakukan hari ini. Terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Metro hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.